petunjuk teknis petugas penyelenggaraan ibadah haji Dirjen nomor 344 tahun 2024 dan rekrutmen petugas haji Dirjen nomor 343 tahun 2024. Dalam rekrutmen petugas haji ini dimulai pada tanggal 7 November sampai tanggal 15 November tahun 2024. Di dalam perjalanan, di tahap awal pendaftaran, itu perlu kami sampaikan bahwa pendaftar ada sebanyak 10 orang yang masuk di aplikasi. Kemudian di batas akhir tanggal 15 November jam 23.59 ketika kami cek dan kami verifikasi bahwa ada 3 yang tidak melanjutkan, dalam artian belum membuat akun ada 3 orang. Kemudian belum melengkapi ada 2 orang. Kemudian pendaftar selanjutnya setelah kita verifikasi ada 2 yang gagal verifikasi. 1 karena memang tidak ada formasinya, yang satunya tidak valid dalam melengkapi pemberkasan. Jadi setelah verifikasi selanjutnya 3 yang lolos verifikasi. Jadi alhamdulillah kalau kami sampaikan Pak Kepala Kantor, Pak Supervisor dari provinsi, ada 30 orang, ada 3 orang yang mendaftar, dan insya Allah setelah kami verifikasi sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diedarkan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu Bapak, pembiayaan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Jadi kami sampaikan laporan singkat terkait dengan rekrutmen petugas haji, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan setelah pembukaan ini proses dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan sampai selesai semua para peserta tidak ada kendala. Jadi perlu kami sampaikan nanti pelaksanaan seleksi kompetensi CAT ini dari jam 9 sampai jam 10.30. Untuk tahap 1 ini tidak ada wawancara, jadi tahap 1 hanya kita nilai CAT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya laporkan. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Kantor untuk membacakan arahan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Haji Damsir Sarjana Agama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama tentunya puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini insyaallah hari yang penuh berkah. Kita semuanya yakin dan percaya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan banggakan tim supervisi seleksi PPH Kloter dan PPH Arab Saudi tahap 1 dari Kanwil Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini hadir abang saya, senior saya, Mas Haji Zainul Arifin. Ini beliau ini senior saya waktu di Yogyakarta, alhamdulillah. Beserta istri tercinta ya, yang ada di belakang. Yang kami banggakan juga
Bapak penyelenggara haji dan umroh, Bapak Haji Ahmad Syihabuddin, dan segenap panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, dan tentunya para peserta kita yang akan mengikuti tes pada hari ini tes tahap 1 yang jumlahnya saya lihat cukup banyak, ada 30 orang. 30 orang. Mudah-mudahan jadi tidak melihat banyak dan sedikitnya, tapi inilah namanya kompetisi. Ternyata dari sekian yang mendaftar terseleksi dan memenuhi kualifikasi untuk bisa mengikuti tes hari ini ada 3 orang. Saya yakin dan percaya 3 orang ini adalah orang-orang terbaik yang ada di Kabupaten Bengkayang sehingga bisa lolos administrasi untuk bisa mengikuti tes tahap 1 ini. Saya lihat dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau saya lihat pegawai Kementerian Agama malah cuma 1 orang. Nah, artinya karena ini kebijakan, sistem seleksinya juga terbuka, sehingga memberi peluang juga dengan informasi yang ada. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk sambutan yang berikutnya, sesuai dengan amanah, saya harus membacakan sambutan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh. Jadi pada acara seleksi pihak kloter dan dari Arab Saudi tahap 1 tahun 1446 Hijriah ya, 2025 Masehi. Jadi ini tahap seleksi yang rekrutmennya sebenarnya untuk di tahun 2025. Baik, ini amanah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Bidang PHU, Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkayang Kabupaten Kota beserta jajaran, panitia seleksi pihak kloter dan pihak Arab Saudi tahap ke-1, tim supervisi seleksi pihak kloter dan pihak Arab Saudi tahap ke-1, dan seluruh peserta seleksi calon petugas haji baik PPH kloter maupun PPH Arab Saudi yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat dipertemukan di tempat ini dalam rangka mengikuti seleksi petugas haji baik PPH kloter maupun PPH Arab Saudi tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarga, serta para pengikutnya. Bapak Ibu serta peserta yang berbahagia, dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat serta menjaring para petugas haji yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang baik, Kementerian Agama melaksanakan seleksi calon PPH Arab Saudi dan PPH kloter secara terbuka dan fair. Untuk mengikuti seleksi PPH pertama, para peserta harus melengkapi seluruh persyaratan teknis serta administrasi yang ditetapkan, dan ketika dinyatakan lolos dalam tahapan tersebut, peserta dapat mengikuti tes CAT sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini. Tes seleksi petugas haji dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tes CAT pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Nah, bagi mereka yang lolos pada tahap pertama akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahap kedua. Tahap kedua dilaksanakan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, baik tes CAT maupun wawancara pendalaman, baik materi tes ataupun tugas fungsi petugas haji. Adapun materi tes yang akan diujikan kepada para peserta adalah wawasan kebangsaan, regulasi, moderasi beragama, manasik haji, psikologi, serta tugas dan fungsi petugas haji. Bapak Ibu serta peserta yang berbahagia, proses seleksi ini dilakukan dalam rangka mencari para petugas haji yang memiliki kemampuan teknis,
kompetensi, pengetahuan, motivasi, serta komitmen yang kuat dalam melayani para jamaah haji. Kementerian Agama menaruh perhatian besar terhadap proses rekrutmen petugas haji, karena tersedianya petugas haji yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan motivasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk tercapainya kesuksesan dan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu serta peserta yang berbahagia, di akhir sambutan kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan tes CAT pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti proses seleksi CAT tahap ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 21 November 2024. Direktur Jenderal Dr. Hilman Latif. Jadi sudah saya sampaikan ini sambutan dari Pak Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pada prinsipnya, mudah-mudahan nanti dalam mengikuti tes CAT ini dimudahkan segala sesuatunya, lancar, tenang, tidak panik. Biasalah tes. Karena kalau namanya tes, jawabannya kan hanya 2, lulus dan tidak lulus. Kalau lulus itu bukan tes, kalau lulus, jadi pasti jawabannya lulus dan tidak lulus. Cuma harapan kita hari ini, yang jumlah pesertanya yang 30 orang ini, insya Allah, bismillah, tawakaltu ala Allah, bisa lulus semuanya. Dan yang saya hanya satu yang saya minta, seandainya nanti memang peserta kita yang dari 3 Bengkayang diberikan kemudahan untuk bisa lulus sebagai petugas haji, saya hanya minta komitmennya sebagai petugas haji betul-betul dijalankan dengan amanah. Jadi di sana tugasnya melayani jamaah haji. Jangan nanti kebalik, lalu kita petugas haji dilayani. Tugas kita di sana komitmennya melayani jamaah haji dengan sepenuh hati. Itu niat paling awal itu. Kalau nanti kita diberikan, memang kita diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, itu adalah bonus sebagai petugas haji. Tapi tugas pokoknya adalah melayani jamaah haji. Jadi 2 keuntungannya, dapat pahala melayani sebagai petugas, dapat berhaji. Alhamdulillah. Jadi itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sehat dan berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang yang telah memberikan arahan dan sekaligus menyampaikan sambutan Dirjen PAU. Selanjutnya, sebelum CAT dimulai, ada pengumuman dan himbauan dari tim supervisi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Haji Zainul Arifin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Damsir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Pak Ahmad Syihabuddin sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenak Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati panitia penyelenggara dan tentu saja para peserta seleksi atau rekrutmen PPH Arab Saudi dan kloter di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang pada pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk bisa hadir di aula kantor Kementerian Kabupaten Bengkayang ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini, baik dari panitia selaku penyelenggara seleksi maupun peserta yang mengikuti seleksi, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Damsir, harapannya mendapatkan petugas yang kompeten dan setulus hati melayani itu dapat tersampaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya membacakan tata tertib pelaksanaan CAT pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, bahwa CAT ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada pagi hari ini. Jadi panitia secara nasional memakai standar waktu WIB, ya. Dan WIB itu ya standarnya di Jakarta. Jadi meskipun Aceh itu juga WIB, tetapi memakai jamnya itu jam 9 Jakarta. Artinya nanti ketika dalam aplikasi itu akan dimulai, itu standarnya adalah standar jam 9 waktu aplikasi dibuka di Jakarta. Ini mungkin sekarang ini di Papua itu sudah jam 11, hampir jam 11 ya, karena beda 2 jam. Atau di Makassar itu lewat 1 jam, tapi mereka juga belum melaksanakan. Masih semuanya menunggu sampai jam 9 aplikasi bisa dibuka. Yang pertama. Yang kedua, khusus untuk di Kalbar ini, ya semuanya kami dari Kanwil pengawas itu semuanya turun ke daerah. Ada 14 kabupaten kota dan 1 di Kanwil. Jadi ada 15 titik lokasinya yang semuanya juga diawasi. Jadi saya kebetulan ditugaskan di sini. Kebetulan di sini alhamdulillah ada 3 peserta. Kalaupun yang 1 pun tetap kami awasi, ya. Kecuali tidak ada orangnya. Jadi kalau masih ada 1, tetap juga harus diawasi. Kalau yang diawasi cuma 1, itu bukan panitianya yang was-was, pesertanya yang was-was karena dipantau terus. Kalau 3 ini kan lumayan ya. Jadi kami ngawasi yang depan, yang belakang agak santai. Nanti kami ke belakang, yang depan agak santai. Tapi kalau cuma 1 kan dia diawasi terus. Nah, jadi ada 3, alhamdulillah lumayan. Ya kami juga tidak tahu, seperti tadi saya sampaikan, tanyakan juga pada Pak Kepala, kenapa di Bengkayang hanya 3, akhirnya hanya 3, meskipun awal pendaftarnya cukup banyak. Setelah diverifikasi dan upload data pendukung, ternyata yang lolos hanya 3. Ya, saya tidak tahu juga kenapa ya, karena mungkin ada hambatan-hambatan selain minat, tapi juga mungkin ada hambatan pemilihan formasi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, atau mungkin tidak pas dengan apa yang diinginkan, sehingga banyak yang tidak mendaftar. Tapi itu tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya pada peserta ini adalah tahap 1. Jadi tahap 1 itu akan diambil nanti dari tiap formasi yang diinginkan, itu peringkat pertama, 1 peringkat pertama yang akan dikirim hasilnya ke Kanwil. Nah, nanti di Kanwil akan dikumpulkan, diperbandingkan dengan peringkat 1 dari masing-masing kabupaten kota. Ya.
Jadi peringkat 1 di sini, kalau memang nilainya tinggi dibandingkan dengan peringkat 1 dari kabupaten kota, ya dia akan sampai ke tahap kedua di Kanwil. Jadi kalau ternyata peringkat 1 di sini itu masih di bawah dari peringkat 1 dari daerah lain, mungkin tidak akan sampai ke Kanwil. Ya, sesuai informasi, kalau kloter itu ada 6 kloter, sehingga nanti akan untuk tahap kedua itu akan diambil 2 kali formasi. Di Kalbar ini hampir kloter jamaah haji itu akan selalu segitu, tidak akan berkurang, mungkin juga tidak akan bertambah, sekitar 6 kloter. Jadi kalau 6 kloter itu membutuhkan petugas kloter yang diseleksi seperti ini, selain dari Dinas Kesehatan, itu ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sehingga kalau 6, nanti pada tahap kedua yang akan mengikuti itu 12 orang. Sementara titik lokasi kita tes itu ada 15. Berarti nanti yang 3 itu akan gugur. Yang 12 akan mengikuti tahap kedua. Nah, kalau yang formasi non kloter itu ada juga. Mungkin ini agak prihatin juga ya, karena ternyata formasi kita yang di kloter itu hanya sangat sedikit, tapi itu nanti bisa. Nah, kalau memang kompetensinya dan nilainya cukup tinggi, insya Allah akan lolos juga. Kalau yang kloter itu nanti berangkatnya bersama dengan jamaah haji. Kalau yang non kloter itu akan berangkat duluan dan pulang terakhir. Kebetulan Pak Damsir ini pernah menjadi pembimbing petugas non kloter pernah juga ya. Non kloter ya. Dan saya juga non kloter itu berangkat sebelum jamaah haji berangkat, terutama yang di Mekah dan Madinah juga, dan nanti akan pulang paling tidak seminggu atau 3 hari, 5 hari setelah jamaah haji semua yang sudah bersih, kami baru pulang. Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun ini hanya 3 orang, tapi saya mengharapkan Bapak Ibu tetap bersemangat. Karena di sini memang kelihatannya hanya 3, tapi di tempat lain itu banyak. Secara keseluruhan pagi ini yang ikut itu sekitar 195 orang ya, di tempat-tempat lain. Jadi banyak, di kota itu banyak, sampai sebanyak, kebetulan di sini yang agak sedikit, di Kuburaya juga banyak. Jadi persaingannya itu memang cukup ketat, sehingga Bapak Ibu tetap harus bersemangat untuk menjawab soal-soal yang ada di CAT nanti. Saya kira demikian pengantar dari saya. Kemudian saya akan sampaikan tata tertib yang harus ditaati. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib seleksi calon PPH Arab Saudi dan PPH Kloter. 1. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. 2. Materi seleksi terdiri dari seleksi kompetensi CAT dengan menggunakan handphone peserta yang bisa terkoneksi dengan aplikasi CAT. 3. Waktu mengerjakan seleksi kompetensi seleksi CAT maksimal selama 90 menit. 4. Selama mengikuti seleksi, peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban. B. Menjaga kerahasiaan jawaban. 5. Hal yang dilarang peserta ujian: A. Tidak diperkenankan menggunakan laptop walaupun laptop berbasis Android. B. Tidak diperkenankan membawa handphone cadangan. C. Tidak diperkenankan membuka aplikasi lain
seperti Google, Yahoo, dan lain-lain selain aplikasi CAT. D. Tidak bertanya selama ujian berlangsung selain kepada petugas. Sanksi bagi peserta seleksi yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi dari mulai teguran oleh pengawas sampai dengan dibatalkannya sebagai peserta seleksi oleh panitia. Selamat mengerjakan, semoga sukses, tertanda panitia. Jadi ya Bu, jadi peserta hanya menggunakan satu handphone, tidak boleh menggunakan handphone yang lain. Dan nanti dari ketika akan dimulai kan nanti ada token dari panitia akan diperlihatkan tokennya. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah klik masukkan token, dan nanti dari admin panitia melihat ada peserta yang tidak muncul historinya di aplikasi, nanti dari panitia akan memberitahu pada peserta diminta nanti untuk log out dari aplikasi. Setelah itu nanti baru login lagi. Karena kalau tidak muncul historinya di admin, itu nanti jawaban tidak terekam di server. Nah, tapi kalau misalnya sudah, itu nanti secara otomatis semua jawaban itu akan langsung terekam di server. Sebelum submit, sebelum di Bapak Ibu merasa betul selesai dan dikirim, dikoreksi dulu. Nanti bisa ya, seperti kalau main HP itu pakai panah ke depan, mana yang kira-kira nanti bisa dicatat nomor mana yang Bapak Ibu masih ragu-ragu, mana yang belum dijawab, nanti bisa kembali ke awal, ke nomor-nomor yang Bapak Ibu merasa ragu-ragu atau memang masih dilompati belum terjawab. Karena kalau sudah disubmit, nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengulangi lagi. Ya. Nanti kalau sudah waktunya selesai, Bapak Ibu selesai, nanti juga akan langsung terhenti, langsung terkunci dari aplikasi. Saya kira demikian, nanti kurang lebihnya akan sambil berjalan kalau ada kesulitan, ada hal yang ditemui dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau begitu pastikan Bapak Ibu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum dimulai, Bapak Ibu sudah membuka aplikasinya ya. Jangan sampai nanti hampir mepet waktunya mau dibuka ternyata muter-muter kan repot. Jadi sebelum dimulai 15 menit 10 menit sudah dipastikan Bapak Ibu sudah bisa login pada aplikasi petugas haji. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainul Arifin yang telah memberikan himbauan, memberikan aturan terkait dengan CAT ini. Mudah-mudahan para peserta dapat memahaminya dan mudah-mudahan ketika login di aplikasi dapat berjalan lancar dan pastikan datanya Ibu Bapak cukup. Demikian seremonial untuk acara pembukaan ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Kepala Kantor, tim supervisi yang telah bersedia membersamai kita dalam acara CAT. Mungkin untuk acara seremonial kita cukupkan sekian, nanti dilanjutkan dengan nanti ada simulasi terkait dengan login CAT. In dan log, hadir in dan hadir out. Ini ada hadir out nih, hadir in. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi foto boleh, foto. kita dokumentasi dulu foto bersama dulu. Di depan, agak mundur dikit.